bahwa ada teriakan-teriakan seperti meminta tolong dan sigap untuk menyelamatkan. Dan ini salah satunya warga sekitar yang sigap, teman-teman. Ada yang teriak-teriak. Pas saya keluar, taunya di sini rumahnya udah ambruk, tapi yang 4-nya itu ketimbun di sini di reruntuhan ini. Yang kedua bayinya di sini, di pojokan sini, yang bayi sama ibunya sama anak yang umur 4 tahun di sini. Terus yang umur 9 tahun di sana, di sebelah sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel saya, teman-teman. Untuk hari ini kita ada di lokasi ujung dari tragedi bencana tanah longsor, teman-teman, yang berada di Kampung Cibudah, ya, Desa Pasir Langung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk saat ini, teman-teman, kita akan menggali cerita dari seorang warga yang sempat menyelamatkan salah satu bayi yang berusia 2 bulan, teman-teman. Dan inilah lokasi beliau ketika malam itu menyelamatkan bayi yang berusia 2 bulan, teman-teman. Bagaimana ceritanya dan kisahnya, ikuti terus di Cekas TV. Bang, assalamualaikum, Bang. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Oke, bisa ditunjukkan bagaimana cerita malam itu, Kang? Boleh kita ke TKP, kan? Boleh. Oke. Kita lanjut ke sini. Ini langsung kita ditunjukkan ke TKP, ya. Oke, bisa diceritakan, kan? Ya, waktu itu pas hari Jumat subuh, ya. Hari Jumat subuh, ya udah ke hari Sabtu pagi, jam setengah 4 pagi, saya setengah 4 subuh. Ya waktu itu kejadian saya lagi tidur di rumah, nggak tidur sebenarnya sih, cuma begitu bangun ada suara gemuruh sama ada yang teriak-teriak. Pas saya keluar, taunya di sini rumahnya udah ambruk dan dia bisa nyelamatin sendiri, ya, orang tuanya saya nyelamatin, tapi yang 4-nya itu ketimbun di sini di reruntuhan ini. Yang kedua bayinya di sini, di pojokan sini, yang bayi sama ibunya sama anak yang umur 4 tahun di sini. Terus yang umur 9 tahun di sana, di sebelah sana tuh. Oh, jadi ceritanya ini jam 3 pagi ya, Kang, ya? Iya, jam 3 setengah 4-an lah. Setengah 4. Jadi terasanya seperti ada getaran dulu, apakah apa langsung mungkin datang airnya, gimana? Iya, ada getaran dulu, ada getaran ketiba pas itu ada getaran, terus ada bunyi kayak semacam kereta kayak gitu, kayak grug gitu. Nah, tiba-tiba udah jadi lautan lumpur di sini, di bagian sini. Untuk rumah yang menjadi hancur seperti ini dihuni berapa jiwa, Kang? 5 orang di sini. Begitu berikut
bapaknya, tapi bapaknya udah bisa nyelamatin sendiri. Terus dia teriak-teriak, minta tolong. Nah, saya lari ke sini. Emang benar rumahnya udah hancur, udah roboh. Dan pas itu ada yang nolongin sebelah sana. Saya juga ikut teriak-teriak minta tolong. Nah, habis itu anak saya yang gede minta tolong tetangga, lari-lari ke tetangga minta tolong. Nah, setengah jam kemudian banyak orang di sini, banyak yang bantuin. Nah, udah banyak yang bantuin. Alhamdulillah bisa diselamatin anak yang umur 9 tahunnya di sini nih. Kalau bayi itu kira-kira umur berapa usianya? Yang bayi itu umurnya 2 bulan. 2 bulan. Ini 2 bulan. bayi ini tertimpa dengan runtuhan apa bentuknya? Dia ketimbun lumpur. Lumpur. Kepalanya itu penuh dengan lumpur. Ibunya juga penuh lumpur. Yang itu yang umur 4 tahunnya juga penuh lumpur. Udah ketimbun lumpur di sini semua. Cuma itu ngangkatnya mudah karena kepalanya juga udah kelihatan gitu. Cuma ketimbun lumpur. Tapi yang itu yang umur 9 tahunnya hampir 1 jam itu di ketimbunnya. 1 jam. 1 jam ketimbun sama rak buku, sama pakaian, sama reruntuhan. Itu kepalanya ketimbun itu reruntuhan. Bisa ditunjukkan Kang di sebelah mana yang 9 tahun yang 1 jam itu Kang? Bisa di sini nih. Oke teman-teman, lihat. Nah, hati-hati Kang, ini takutnya ada ini. Nah, yang umur 9 tahun di sini nih. Di mana Kang? Di sini, di bawah sini. Timbunnya hampir 1 meter. Ini 1 meter Kang? Iya, dulunya ini sampai 1 meter. Sekarang udah di barang-barangnya dikeluarin. Kemarin nyari barang-barang berharga semacam kayak akte kayak gitu. Ini di sini nih pas pertama kejadian yang umur 9 tahun di sini. Itu hampir 1 jam. Tapi teriakan yang ketimbun ini yang sampai 1 jam ini masih kedengaran teriak-teriaknya. Itu pas saya angkat rak buku sama wadah baju, saya angkat. Udah begitu saya angkat, kedengaran di bawah ada yang teriak, tolong sakit katanya gitu. Terus saya angkat terus ke atas materialnya sama itunya sama rak bukunya. Ya alhamdulillah dia bisa diselamatkan. Untuk yang lainnya, bapaknya terus ibunya gimana itu? Ibunya alhamdulillah sehat, sekarang dia bisa selamatin sendiri, lari ke sana, ke depan sana. Bapaknya dia terus minta tolong di sini, minta tolong ya. Nah, pas itu habis minta tolong kedengaran sama saya juga minta tolong, kedengaran tetangga, dan anak saya lari-lari ke sana minta tolong. Dan alhamdulillah bisa diselamatin sama warga setempat. Jadi tidak ada firasat dulu Kang, apa mungkin seharian gimana nih kronologisnya sebelum terjadi yang akan alami Kang? Sebelumnya sebenarnya sih anak saya juga pas waktu maghrib itu, hari Jumat maghrib itu udah kayak udah gak betah ditinggal di rumah itu, di rumah saya. Jadi dia nangis pengen ke atas, ke rumah atas katanya. Tapi saya udah biasa gitu kan, hujan angin itu udah biasa, nggak ada firasat bakalan ada longsor terjadi gitu. Cuma kemarin tuh kan gak tahu gimana, udah kejadian tiba-tiba ada longsor gitu. Saya nggak keingetan sampai ke situ. Tapi ini bencana ini untuk yang pertama kalinya mungkin ya Kang ya di daerah ini? Ya ini yang pertama kali. Kemarin sempat ada di
di situ di daerah Cikawari di RW 9 ada longsoran, tapi gak menimbulkan korban jiwa, itu juga besar, cuma menutup akses jalan doang. Tapi ini sebenarnya yang kedua kali ini bencana lebih besar. Ini mah di daerah Pasilangu baru kali ini bencana longsor menimbulkan banyak korban jiwa baru kali ini di Desa Pasilangu. Tapi untuk laporan korban jiwa sampai saat ini yang Akang tahu berapa nih? Yang masih simpang siur sih, belum ada kepastian dari pihak DPI. Sebenarnya kalau back itu udah maksimal ketemu semua, cuma kan back itu ada yang potongan-potongan semacam kaki kan dipisah, terus tangan dipisah backnya. Jadi kan otomatis kalau dihitung utuhan itu kayaknya belum ketemu semua, itu masih ada yang belum ketemu. Dari pihak desa mungkin Akang ini karena sudah lihat terdampak seperti ini, gimana penyaluran untuk bantuan ini? Kalau dari pihak desa kemarin dari logistik saya alhamdulillah udah kebagian beras sama itu logistik bahan sembako, saya udah kebagian. Karena saya nggak ngungsi, alhamdulillah nyampe ke sini. Terus katanya sih ada pendataan buat ada lokasi rumah yang terdampak. Kemarin juga ada pendataan, mudah-mudahan ya itu berhasil untuk pendataannya. Kang, untuk menghindari bencana seperti ini, apa yang Akang rencanakan ke depannya? Apa mungkin Akang bertahan? Apa mungkin Akang pindah? Gimana nih Kang? Ini saya tergantung pihak pemerintah dulu, kan saya termasuk zona merah. Dan nantinya bagaimana ke depannya, saya kalau misalkan aman menurut pemerintah setempat, ya insya Allah saya tempat akan diperbaiki. Dan kalau misalkan saya harus pindah, ada lokasi baru, ya saya mohon ditempatkan di tempat yang aman gitu. Di mananya saya kurang tahu, tapi itu saya tergantung pemerintah setempat saja yang menentukan gitu. Oke, harapan ke depan Akang setelah mendapatkan musibah seperti ini Kang ya, memang kita tidak tahu ya musibah itu Allah yang tentukan. Untuk ke depannya Akang gimana nih? Rencana Akang ke depan? Ya rencana sih mau buka usaha kecil-kecilan aja yang di depan itu, mau bikin tambal ban, soalnya saya usaha beku sampai sekarang belum bisa usaha.
Mudah-mudahan Kang, musibah ini musibah yang pertama dan yang terakhir ya Kang ya. Ya, Tidak amin. terjadi lagi musibah-musibah yang seperti ini di seluruh warga masyarakat Desa Pasir Langu ya Kang ya. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima Amin, kasih amin. Kang atas bincang-bincangnya. Ya. Mudah-mudahan hari ini dan sampai seterusnya kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima Amin, kasih Kang. amin. Sama-sama. Ya.